Shalom, haleluya. Hari ini episode ketiga dalam program Roti Hidup. Firman Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari lidah bibir Allah. Artinya kita perlu firman Tuhan. Maka hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan tema dosa amarah dapat dirasuk setan. Dosa amarah dapat dirasuk setan. Mungkin saudara menatap saya, kok bisa amarah itu dirasuk setan? Karena Alkitab mencatat amarah adalah roh amarah. Maka itu kita buka firman Tuhan pertama di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 5. Demikian bunyinya firman Tuhan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Orang bisa marah karena sakit hati terluka, menerima suatu hal yang tidak adil, atau dilukai oleh keluarga, sahabat, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, sehingga bisa timbul amarah. Tetapi Alkitab berkata hari ini bahwa kita dengar firman Tuhan bahwa yang pertama, untuk mengendalikan amarah, control your anger, artinya mengendalikan amarah. Karena kalau tidak, amarah merasuk ke dalam hati, timbul namanya panas hati, sehingga tak terkendali dapat berbuat kejahatan, yaitu dosa. Maka itu firman Tuhan berkata jelas sekali, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Maka itu dikatakan, firman Tuhan berkata, tetaplah diam di tempat tidurmu, berkata-katalah hanya dalam hatimu, ya. Karena apa? Panas hati ini membuat Kain membunuh Habel. Seorang kakak membunuh adiknya sendiri karena dosa panas hati, saudara. Ya, jadi amarah ini dapat membunuh orang lain, dapat berbuat kejahatan, dapat berbuat dosa, dapat mengancam orang lain, dapat menghujat, artinya mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan yang sembrono, perkataan hujat, makian. Nah, itulah ketika orang marah bisa menghina orang lain, ya. Karena pada dasarnya jika amarah diizinkan, berdiam itu artinya membuka celah kepada roh-roh jahat, ya, atau kepada iblis. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi jelas kalau marah dikatakan jangan sampai kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu itu belum padam. Jadi jangan lebih dari 12 jam, itu marahnya bisa mendaging, meledak-ledak. Artinya apa? Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, saya melayani pelepasan ini banyak yang masuk karena pintu dosa amarah. Amarah ini nggak main-main, yang masuk adalah Prince of Hell yang bernama adalah Satan. Itu namanya Satan, itu artinya nama yang lain adalah Baphomet. Jadi itu Seven Prince of Hell, salah satu 7 pangeran iblis. Yang kedua bisa masuk juga namanya Asmodeus, ya. Nah, Asmodeus walaupun adalah roh najis, tetapi dia juga masuk melalui dosa amarah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, karena pada saat itu pernah saya waktu itu, sudah lama ya, seringkali saya waktu mengusir dari seorang wanita roh jahat itu, minggu depan bisa masuk kembali. Kenapa kau masuk? Saya bilang, padahal kemarin sudah kau usir. Saya sudah usir kamu. Waktu dia marah, aku masuk. Maka ada seorang pernah melayani Tuhan, lalu tiba-tiba karena dendam, amarah, panas hati, masuklah Asmodeus itu, saudara, ya. Jadi masuklah roh amarah sehingga tidak bisa tidur selama berhari-hari. Artinya hilang damai sejahtera, artinya hilang sukacita, lalu hilang kebaikan, lalu hilang kasih. Karena amarah itu bertentangan dengan kasih. Lalu hilang kemurahan, hilang juga kelemah lembutan. Dia marah, tidak mungkin dia lemah lembut. Lalu dia hilang namanya kesabaran, karena orang marah tidak mungkin sabar. Dan hilang namanya kesetiaan, hilang juga penguasaan diri, tak terkontrol. Nah, saudara, artinya ini hilang buah-buah Roh Kudus.
Kalau orang marah itu Roh Kudus pergi, saudara. Berarti hilang buah-buah roh. Dan ini sangat berbahaya, saudara ya. Artinya hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa amarah ini membuat orang bisa pendendam, bisa ingin membalas, ingin berbuat jahat. Karena apa? Kepahitan, kecewa, geram, kebencian yang luar biasa terhadap lawan ya. Alkitab mengajar diam, tinggallah tenang ya. Karena amarah putus hubungan dengan keluarga, dengan papa, dengan mama, dengan anak, bahkan dengan sahabat ya. Jadi orang marah itu bisa karena disakiti, sekali lagi dilukai, diperlakukan tidak adil dan lain-lain, atau ada pasangan yang tidak setia. Tetapi ingat saudara bahwa amarah ini mendatangkan kerugian, tidak ada untungnya. Yang rugi kita sendiri kalau kita marah ya. Jadi membawa satu petaka dalam kehidupan. Jadi saudara, karena amarah ini tidak membawa solusi, karena berasal dari iblis, tidak dapat membawa pendamaian ya. Jadi orang yang dikuasai amarah itu tidak akan tenang hidupnya, karena amarah itu dari roh jahat ya. Sekali lagi, maka itu firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai dengan 8, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, artinya apa? Yang pertama, solusinya berdiam dirilah di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Ketika ada amarah yang meledak-ledak, pertama berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berdiam diri di kaki Tuhan, berdoa, menangis di kaki Tuhan ya, membaca firman Tuhan. Itu akan meredakan amarah, memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya tahu kalau orang marah itu dia tidak bisa connect dengan Tuhan, kecuali dia berdiam diri di kaki Tuhan. Doanya tidak connect, saudara. Firman juga dia baca itu juga begini-begini, karena ada roh amarah. Maka itu perlu berdiam di kaki Tuhan untuk menangis, berdoa, memuji, menyembah, dan akhirnya membaca firman-Nya. Roh Kudus jamah ya. Yang kedua, tinggalkanlah itu namanya panas hati. Dikatakan jelas, tinggalkan panas hati itu. Itu penting sudah. Yang ketiga, jangan marah, berhenti marah. Gak ada jalan lain lagi. Tinggalkan panas hati, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang keempat, mintalah buah-buah Roh Kudus. Yang terutama adalah kesabaran ya, minta kesabaran. Karena dalam Amsal 15 ayat 18 dikatakan demikian, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan ya. Jadi saudara, kalau marah minta roh kesabaran. Tuhan berikan kesabaran ya. Lalu berikutnya dikatakan Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang yang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi orang yang marah ini bodoh, saudara. Alkitab mencatat kalau kita marah ini karena bodoh, karena kita membuka celah kepada iblis ya. Yang terakhir, Yakobus 1:20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ya saudara terkasih dalam Kristus, solusinya Alkitab berkata, tinggalkanlah semua benih-benih iblis itu harus dicabut dari hati kita. Apa benih iblis yang harus dicabut? Efesus 4:31-32. Segala kepahitan, lalu dikatakan kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan, karena orang yang marah itu gampang kepahitan. Orang yang marah itu geram, seperti itu. Orang yang marah itu penuh dengan kebencian ya, maka itu dikatakan orang yang marah itu bertikai, lalu bisa memfitnah orang lain ya, karena bisa melakukan kejahatan. Melalui itu solusinya dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan mengajar, mari kita hiduplah ramah, hidup saling mengasihi, hidup saling mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna ya. Sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, maka kita harus bisa dengan rela hati mengampuni orang lain. Tuhan Yesus memberkati.